muslim begitu tuh ya. Alhamdulillah. Ya hayyakum ya barakakum. Kita mau mulai tanpa Pak Yusuf. Belum sampai Pak Yusuf belum datang. Iya. ما شاء الله عندهم لين عندهم حب عندهم ما شاء الله يعني قلوبهم رقيق ما شاء الله. حقيقة هنا الأرض يعني الأرض إيش نقول الأرض الذي يعني يعبد بسرعة. وممكن أنتم يعني كيف يعني بين إندونيسيا وأمريكا كيف يعني مكانة المرأة في الإسلام؟ ما شاء الله جميل. وهو مترجم طبعا. طيب ممكن أنتم تبدأ بالممكن يعني الحواري السلام إذا صار كما تحمل قديما. Alhamdulillah, kita berterima kasih ke Pak Yusuf Wasalama, pemilik Lafayette dan Travel yang sudah mengundang Syekh dari Amerika untuk tahlil Ramadan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan alhamdulillah juga besar ditemani bersama oleh guru kita, Ustaz Abdullah Hadrami, tentu semua sudah kenal. Jadi beliau berdua akan memberi kita nasihat, semoga kita tambah iman dan persiapan diri kita, mempersiapkan diri kita sebentar lagi, seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena berapa banyak yang sudah kita lihat, banyak orang mengira dirinya sampai Ramadan, belum Ramadan dipanggil Allah duluan. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, dan mudah-mudahan hari ini bisa menjadi bekal iman dan takwa kita untuk menjalani hari-hari kita. Saya mulai dengan Ustaz Abdullah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an waghfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman 'allamana walau harfan wa liman tasabbaba fi hadzal khairil 'azim. Allahumma arzuqhum ujuran jariyah fi mawazini hasanatihim yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita
berterima kasih kepada pemilik Lafayette ini, Pak Yusuf dan semuanya. Kemudian juga terima kasih kepada Syekh Utsman bin Faruk dari Amerika, jauh-jauh dari Amerika datang ke Malang hanya untuk bertemu ibu-ibu saja. Setelah itu pulang lagi. Kemudian juga Kohani yang juga panitianya dan semuanya. Dan ada penerjemahnya, alhamdulillah yang bawa penerjemah. Kalau yang menerjemahkan saya nanti terjemahnya berbeda. Alhamdulillah Allah kumpulkan di sini, mudah-mudahan tempat ini barokah. Perkumpulan kita juga penuh kebaikan, penuh keberkahan, penuh manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Kita akan berbicara tentang wanita dalam Islam. Insya Allah saya akan berbicara tentang beberapa wanita dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, wanita-wanita tempo dulu. Dan insya Allah beliau akan bicara wanita-wanita dalam Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Wanita yang pertama adalah nenek moyang kita. Siapa dia? Ibunda Hawa. Ibu-ibu tahu bagaimana ceritanya Ibunda Hawa bisa ada? Ceritanya bagaimana? Ceritanya waktu itu Nabi Adam di surga sendirian, tidak punya teman. Karena sendirian maka kesepian. Nabi Adam kesepian di surga, sendirian kesepian. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Disebutkan di dalam tafsir oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya, ketika Nabi Adam sedang tidur, maka diambil salah satu daripada tulang rusuknya. Jadilah dia seorang perempuan, dan perempuan itu ada di sampingnya. Ketika Nabi Adam terjaga, melihat di sebelahnya ada seorang wanita. Apa kata Nabi Adam? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, diberi hadiah umroh oleh saudaraku, barangkali. Tapi saya yakin tidak ada yang tahu. Tapi itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ketika Nabi Adam terjaga melihat ada perempuan di sini, Nabi Adam mengatakan, lahmi wa dami wa ruhi wa zaujati fasakana ilaiha. Nabi Adam mengatakan, kau adalah dagingku. Apa jawabannya Ibunda Hajar? Jawabannya apa? Jawabannya idan lan yudayyi'ana. Kalau yang nyuruh Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Wahai suamiku, kalau memang yang nyuruh Allah, berangkatlah kamu, tinggal kami, tinggal aku dan anakku di sini. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Allah pasti nolong. Masya Allah ibu-ibu. Jadi berkat ibu seperti ini, lahirlah anak seperti Ismail. Lalu Nabi Ibrahim doa, ditinggal pergi, makanan habis, minuman habis. Ismail sekarang nangis, ya, kehausan, lapar. Ibunya sekarang cari makan, cari minum, naik ke bukit Sofa, teriak-teriak, barangkali ada orang. Nggak ada. Turun ke bukit Marwah, teriak-teriak, barangkali ada orang. Nggak ada orang. Terus sampai 7 putaran yang diabadikan dengan sa'i, as-sa'yu. Jadi kalau kita sa'i itu berarti usaha maksimal. Sa'i itu adalah maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil. Itu sa'i, perjuangannya Ibunda Hajar. Sampai berada di Bukit Marwah, malaikat Jibril datang ke tempatnya Ismail, mengepakkan sayapnya dan keluarlah air. Lalu Ibunda Hajar turun, kemudian menutup air itu sambil mengatakan Zam-zam, Zam-zam. Jadilah namanya air Zam-zam. Perempuan yang yakin ibu-ibu. Jadi selama kita di jalan Allah, ngikuti aturan Allah, jangan takut, pertolongan Allah pasti datang. Ibunda Hajar. Kemudian mungkin yang terakhir sekarang dari saya, nanti biar beliau bicara lebih banyak lagi.
yaitu istrinya Fir'aun. Siapa dia? Asia. Suaminya adalah makhluk paling kafir sealam semesta. Bahkan lebih kafir dari iblis suaminya. Karena iblis pun masih mengakui Allah. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu paling tinggi. Tapi istrinya adalah perempuan paling sholihah. Luar biasa. Suaminya jahat, suaminya dolim, suaminya kafir, istri tidak terpengaruh. Istrinya tetap di atas agamanya Allah dan istrinya tetap amar ma'ruf nahi mungkar, tidak terpengaruh oleh suaminya. Sehingga tidak berlaku di sini istri itu adalah surga nunut, neraka katut, belum tentu. Lihat istrinya dulu. Kalau surga katut bagus, neraka nunut oh enggak, jangan mau masuk neraka. Itu dulu aja dari saya. Insyaallah ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I want to begin by thanking our Sheikh and our beloved brother Sheikh Abdullah Saleh Al-Hadrami for the beautiful, inspiring talk. Saya ingin memulai acara ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Sheikh Abdullah Saleh Al-Hadrami yang telah memulai ceramah yang sangat menginspirasi. Speaking after somebody like the person of knowledge is always embarrassing. Berbicara setelah orang yang punya ilmu begitu banyak sebenarnya sangat memalukan. So be ready for disappointment. Jadi mohon maaf ibu-ibu, siap-siap kalau kecewa. Tawaduk. I also want to thank our brother Yusuf Basalama, the owner here, for arranging this. Ya, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Yusuf Basalama, pemilik tempat ini yang telah menyediakan tempat untuk majelis ini. And our brother Hani and Dondi for organizing the whole trip. Juga untuk Ko Hani Kristianto yang telah mengatur perjalanan ini. And most of all, I want to thank all of you for coming. Dan terutama saya ingin berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini. The base of this religion Dasar daripada agama ini was based on the sacrifice and effort of women. Berdasarkan kepada pengorbanan dari para wanita. If we look at the best of the women of this ummah, jika kita melihat wanita yang terbaik daripada Sunnah and the sacrifices they made for Islam, dan pengorbanan yang telah mereka berikan untuk Islam, then they're unmatched. Tidak dapat dibandingkan. I started a series of lectures called The 100. Saya memulai sebuah kajian berseri yang berjudul 100 to speak about 100 important personalities in Islam. Untuk berbicara tentang 100 pribadi yang menakjubkan di dalam Islam. You can find the series on our YouTube channel, One Message Foundation. Ibu-ibu bisa cari videonya di channel kami, One Message Foundation. I already taught the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Saya sudah banyak berbicara mengenai sirah daripada Nabi Muhammad SAW dan juga keempat sahabatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. So after them, I wanted to see who were the most important people for people to know about. Ya, jadi selain daripada mereka, saya juga ingin berbicara tentang siapa saja yang juga hebat di dalam Islam. And the first 5 were all women. Dan 5 yang pertama ternyata wanita. I didn't speak about them because they're women. Saya tidak berbicara karena mereka wanita, but because of the great sacrifices and important things they did for Islam. Tetapi karena pengorbanan dan hal-hal yang penting yang mereka sudah lakukan. And I hope my sisters in Islam will get an encouragement from this. Dan saya berharap wanita di dalam Islam mendapatkan inspirasi daripada kisah ini. Do you know who is the first person to accept Islam? No difference between men and women. The first person to accept Islam at the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibu-ibu tahu siapakah yang pertama kali menjadi Muslim di tangan Rasulullah? Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah.
Who was the first one to make salah in jama'ah with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang pertama kali sholat berjamaah dengan Rasulullah? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah. Who is the first shahida, first martyr for Islam, including men and women? Sorry? The first shaheed for Islam. Siapakah yang pertama kali syahid di dalam Islam? Sumayyah radhiyallahu anha. All of this sacrifice, this awwalin, these sabiqun were women. Semua pengorbanan ini dilakukan oleh para wanita. Khadijah radhiyallahu anha is a beautiful example for us. Khadijah radhiyallahu anha adalah sebuah contoh yang paling baik. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got the message, Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, she was the first one to support him. dia adalah yang pertama kali mendukungnya. She spent her own money on him. Dia menggunakan uangnya untuk mendukung. She sacrificed her health. Dia mengorbankan kesehatannya. She went through hardships. Dia Difficulties. mengalami banyak kesulitan. She didn't say, okay, because of your religiousness, my business is affected. Dia tidak berkata, oke, karena agamamu maka saya berkorban. She didn't say, okay, you're the messenger, but why I can't have my fun? Dia tidak berkata, oke, karena Anda adalah seorang nabi maka saya berkorban. She didn't say the wife Abu Sufyan has such nice couches and we don't. Dia tidak berkata bahwa mendapatkan baju yang bagus maka saya tidak. She supported him 100%. Dia mendukung Nabi 100%. And even after her death, he would remember her. Dan setelah dia meninggal pun beliau tetap mengingatnya, mengenangnya And praised her. dan memujinya And send gifts to her friends. dan memberikan hadiah kepada teman-temannya Out of his love for her. dikarenakan cintanya kepada beliau. This woman set such a beautiful example. Wanita ini merupakan contoh yang paling bagus. She didn't sacrifice her hijab Dia tidak mengorbankan hijabnya or her haya, or shyness. karena malu. She didn't go in front of men and debate with them. Dia tidak pergi menghadapi laki-laki dan berdebat dengan mereka. But from her support and love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tetapi karena dukungannya kepada Rasulullah SAW, she earned such a high rank dia mendapatkan tingkatan yang paling tinggi, that Allah subhanahu wa ta'ala sent her salam. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Sent her salam. memberikan salam khususnya. Imagine Jibreel alayhi salam came from above the samawat to send salam from Rabbul Alameen for her. Bayangkan malaikat Jibril alaihissalam turun memberikan salam kepada beliau dari pencipta alam langit semesta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. What can be greater honor than the Rabb of Alameen sends you his salam? Kehormatan apa yang paling tinggi yang diberikan daripada pencipta alam semesta kepada beliau? How many people in that time were rich, Berapa orang pada saat itu yang kaya, famous, terkenal, beautiful? cantik, But today we don't know their names. tetapi sekarang kita tidak tahu nama-nama mereka. They're forgotten in history. Mereka terlupakan di dalam sejarah. But till today we name our daughters after Khadijah. Tetapi sampai saat ini kita masih mengenang Ibu Khadijah. Till today we see an example of somebody that earned such a high rank. Sampai sekarang kita masih bisa melihat Ibu Khadijah di tingkat yang paling tinggi, But it comes with sacrifice, yang datang untuk berkorban, holding to the boundaries of Islam, memegang teguh batas-batas untuk Islam, supporting your husbands in their da'wah. mendukung suaminya dalam berdakwah. We look at the example of Sumayyah radhiyallahu anha. Kita juga melihat contoh daripada Sumayyah radhiyallahu anha. She was from a poor family, Dia berasal dari keluarga yang miskin, no tribal honor, no strong tribe. tidak ada suku yang kuat, But her steadfastness on Tawheed, tetapi kemantapannya di dalam bertauhid. even when she was hit with a spear in her private, Bahkan ketika sampai dia ditusuk di bagian in front of her husband and her son, di depan suami dan anaknya, she didn't give up her Islam. dia tidak menyerahkan diri atau tidak menyerah pada kafir akan Islamnya, And she earned al-Jannah. dan dia memperoleh jannah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told the family of Yasir that be patient, for you is Jannah. Rasulullah SAW memberitahukan kepada keluarganya bahwa dia memperoleh jannah. Today we leave our rulings of Islam for what? Sehari ini kita meninggalkan aturan Islam untuk apa? Some sisters, they leave the hijab. Beberapa saudari kita melepaskan hijabnya. What causes us to lose? Apa yang membuatnya berbuat demikian? Nobody is hitting us with spears. Tidak ada yang menumpak kita, Nobody's killing us. tidak ada yang membunuh kita, Nobody is torturing us. tidak ada yang menyiksa kita. Just to fit a look of a fasiqah, a sinful person. Hanya untuk menyesuaikan diri kepada penampilan orang-orang yang What berdosa. will we answer in front of Allah Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala on the day of judgment? pada hari penghakiman? When Sumayyah radhiyallahu anha is there, Ketika Sumayyah berada di sana nanti, blood is flowing from her, darah yang mengalir dari tubuhnya, and Allah asks her, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, what did you do for my religion? apa yang kamu sudah lakukan untuk agamaku? And she will say, I sacrificed my life, Dan dia akan berkata, saya mengorbankan hidupku, but I didn't leave the rulings of Islam. tetapi saya tidak meninggalkan aturan Islam. And then when Allah asks us, Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, what did you do for my religion? apa yang Anda lakukan semua untuk agamaku? Why did you leave the haya, the shyness, Mengapa meninggalkan rasa malu or sacrifice your hijab, atau pengorbanan untuk meninggalkan hijab, or speak to men in a haram way? atau berbicara dengan laki-laki yang haram? What can be our excuse in front of Allah? Apa alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? We have to take the example of the great women of Islam. Kita harus mengikuti contoh dari wanita-wanita yang hebat di dalam Islam. As our Sheikh mentioned earlier, beautiful examples. Seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh sebelumnya dengan contoh-contoh yang paling bagus. And we see the examples of Khadija and Sumayyah and Aisha. Dan kita melihat contoh yang luar biasa daripada Khadijah, Sumayyah, dan Aisyah. Those women that Allah is pleased with. Wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Aisha radhiyallahu anha says that when the ayat of hijab were revealed, the women of Sahaba immediately they took their outer garment and covered themselves. Aisyah radhiyallahu anha begitu mendengar ada ayat yang turun mengenai hijab, beliau langsung mengambil pakaiannya untuk menutup auratnya. Not only when they go to the masjid, Tidak hanya ketika dia pergi ke masjid, not in a way of fashion, bukan untuk berdandan, but to protect their beauty. tetapi untuk menutupi kecantikannya. Like a pearl is protected. Pearl, lu'lu. Pearl? Pearl. Profesional. Oh, pearl, oke. Pearl. Seperti mutiara ya, seperti mutiara yang harus ditutupi kecantikannya. Everything that's valuable is protected. Setiap yang berharga pasti dilindungi. If somebody has a huge diamond, Ketika ibu-ibu mungkin punya berlian yang sangat besar, they protect it in a safe. pasti akan ditempatkan di tempat yang aman. But a piece of plastic, a shiny plastic, Ya, tetapi kalau ibu-ibu punya plastik walaupun yang berkilau-kilau, that has no value, yang tidak ada harganya, can be left on the street boleh ditinggalkan di jalan. for anybody to touch. Siapa saja boleh ambil. The Muslim woman is honored. Wanita muslim itu dihargai, dihormati. Allah has honored her with the hijab. Allah SWT sudah menghormati, memberikan penghormatan dengan hijab. There is hijab in the Bible, Ada juga hijab di dalam Bible, but it is for the authority of the man on the woman, tetapi hanya untuk orang-orang yang berwenang di dalam gereja. but not in Islam. Tetapi beda dengan Islam. In Islam, the hijab is between a woman and her Rabb. Di dalam Islam, hijab itu adalah urusan antara wanita dan juga Tuhannya, Not her father or brother or husband. bukan dengan bapaknya, suaminya atau saudaranya. And it is not for showing authority, Dan bukan untuk menunjukkan kekuasaannya, but to show her honor, tetapi untuk menunjukkan kehormatannya, her dignity, keagungannya, her shyness. rasa malunya. My respected sisters in Islam, Saudara-saudara kami di dalam Islam,
I live in America. I live in America. Ya, saya tinggal di Amerika. Where we have seen what the sinful people have done to women. Yang sudah kami lihat orang-orang yang berdosa di Amerika. I'm going to be very blunt with you, straight. Saya akan jujur dengan ibu-ibu di sini. Because this is the reality we're dealing with. Karena ini adalah kenyataan yang kita hadapi. In the 1940s, di tahun 1940 in America, di Amerika, a woman could not show her ankle. a woman, It could not show her ankle and be covered. wanita tidak bisa menunjukkan mata kakinya. But then the evil people, Lalu kemudian orang-orang yang jahat, they wanted to corrupt society. mereka ingin mengkorupsi sistem masyarakat. So in the 60s and 70s, they tried to get the woman to leave the shyness. Maka di tahun-tahun 60-an dan 70-an mereka mencoba membuka rasa malu mereka. Even their nuns have left the khimar, the covering. Bahkan seorang biarawati pun melepaskan penutup kepalanya. But what came out of that? Hasilnya apa? The highest rape rate in the world. Akhirnya menjadi tingkat pemerkosaan yang paling tinggi di dunia. Every 8 seconds a woman is raped in America. Setiap 8 detik wanita di Amerika itu diperkosa. Imagine how long we've been sitting here, how many women have been raped there. Bayangkan ibu-ibu selama sudah lama duduk di sini, sudah berapa perempuan yang diperkosa di Amerika. We see these movie stars on TV, Kita lihat pemain-pemain bintang film di TV, and we, unfortunately, bil asaf, we look up to them. tetapi sayang sekali kita melihat mereka, We think they have a great life, kita pikir mereka punya hidup yang enak, money and fame. uang dan kepopuleran, But the truth is they are abused. tetapi kenyataannya mereka dilecehkan begitu ya. If you look at the Me Too movement, Jika ibu-ibu tahu yang namanya gerakan Me Too, people like Harvey Weinstein orang-orang seperti Harvey Weinstein and what's his name? The other guy, man, I forgot now. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. They took these women mereka mengambil wanita-wanita ini and abused them dan melecehkan mereka for years. selama bertahun-tahun. They didn't become actresses just because they were good at acting. Mereka tidak menjadi bintang film karena kepandaian aktingnya. They were used and abused by many men Mereka dilecehkan oleh banyak laki-laki in horrible ways. dengan cara yang mengerikan. So they sold their dignity. Sold their Jadi dignity mereka menjual kehormatannya and destroyed their health. dan menghancurkan kesehatannya. And that's why you see a high rate of suicide and depression amongst Hollywood actors. Jadi makanya bisa dilihat tingkat pemerkosaan yang tinggi di antara bintang-bintang film di Amerika. Those are not people we should look up to. Bukan orang-orang seperti itu yang kita harus lihat. They have no peace in their life. Mereka tidak mempunyai kedamaian di hati mereka. They have no honor. Mereka tidak punya kehormatan. They've been stripped of all of that. Mereka semuanya sudah dirampas. We should look up to the Sahaba, the Sahabiyat, Kita harus melihat kepada sahabat-sahabat, to the pious women of this ummah kepada wanita-wanita yang terhormat who Allah honored, di mana Allah Subhanahu wa taala menghormati mereka, gave them a beautiful life of dignity in dunya, memberikan mereka kehormatan dan kenikmatan dunia, and will give them an everlasting Jannah. dan akan memberikan jannah yang kekal. This dunya, this life is very short, Kehidupan di dunia ini sangatlah pendek, and your youth, your young age is even shorter. dan kita bisa menikmati masa muda kita bahkan lebih pendek lagi. In America, we see many young women. Di Amerika kita sering melihat banyak wanita yang muda. Many men will be after them in their youth. Banyak laki-laki akan mengejar mereka dan mengambil masa muda mereka. Not because of their piety Bukan karena kesolehan mereka, or their personality atau karena kepribadian or their mereka, good manners atau karena kelakuan yang baik, or their heart atau karena hatinya, or their intelligence. atau karena kepintarannya. No, just after their bodies. Hanya mengejar tubuhnya. And when they get older,
Dan ketika mereka menjadi lebih tua, and that beauty fades, the beauty fades, nah makanya kecantikannya menghilang, then you find them living alone dan akhirnya mereka hidup sendiri with a lot of cats. dengan kucing yang banyak. Artinya memelihara banyak kucing. This is the reality. Ini kenyataannya. But the Muslim woman is honored. Tetapi wanita Muslim terhormat. She is not valued because of her appearance. Wanita Muslim tidak dinilai daripada penampilannya. Imagine seeing Allah, Ya. Bayangkan kita bisa melihat Allah, and Allah is pleased with you, dan Allah sangat senang dengan kita. and Allah is happy with you. Allah bahagia dengan kita. What sin is worth losing that? Apa akal mana yang bisa menghilangkan kita dari itu? What fashion is worth losing seeing Allah? Hal yang apa yang bisa kita hilangkan daripada melihat wajah Allah? All the fame in the world, Semua hal di dunia ini, all the money in the world, semua uang di dunia ini, all the power in the world, semua kekuasaan di dunia ini, all the jewelry, semua perhiasan, diamonds and gold, berlian dan emas, cars and houses rumah dan mobil dan rumah, are not worth losing seeing Allah. tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat Allah. Imagine in Jannah when Allah calls you Bayangkan di dalam surga Allah memanggil kita, by your name memanggil nama kita, and tells you, do you want more? dan bertanya kepada kita apakah kita mau lagi. And you will say, Allah, didn't you save us from the hellfire? Meaning that Allah, you saved us from Jahannam. Ya, artinya Allah SWT sudah menyelamatkan kita dari neraka, And you enters into Jannah, dan kalian masuk dalam surga, and you saved us from the punishment, dan kalian terlepas daripada hukuman, and you gave us never-ending life. dan kita semua menikmati hidup yang kekal. What more can we want? Apalagi yang mau kita minta? And Allah will tell you, ask. Dan Allah akan berkata, mintalah. And when you ask everything you desire, Allah will say, ask for more. Dan apapun yang kita minta, Allah akan berkata, minta lagi. Imagine whatever you want to ask for. You want a planet, you want more planets, you want kingdoms, you want chariots of gold, anything Allah will give you and more than that. Bayangkan apapun yang kita minta, mau minta planet, can ask the planet. You can ask for many planets. No, it's Apapun yang hadith. kita minta, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya apa lagi yang mau diinginkan. There is hadith on this Ada hadisnya in Sahih Muslim dalam Sahih Muslim about the last person that enters Jannah. mengenai orang yang terakhir yang masuk jannah, This is the least of Jannah. adalah surga yang paling rendah. And Allah will tell him, ask. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, mintalah. He will say, Jannah is full. He will think Jannah is full. Dia akan berkata, jannah sudah penuh. It's a beautiful hadith. Ternyata itu adalah hadis yang sangat indah. Allah will tell him, I will give you like the world, the whole world, and 10 times that. Masya Allah. Jadi Allahu Allah Akbar. Taala akan memberitahukan bahwa Allah akan memberikan 10 kali lebih indah daripada dunia yang kita tempati sekarang. He will say, my Allah, are you joking with me? Dia berkata, Allah apakah sedang bercanda kepada saya? Allah will tell him, I'll give you this and more than that. Allah berkata, aku akan memberikan ini dan lebih lagi. So imagine 10 times the whole world. Bayangkan 10 kali daripada seluruh dunia. And this is the least of Jannah. Dan itu jannah yang paling rendah. Imagine Jannat al-Firdaus al-A'la. Bayangkan jannah Firdaus. Isn't it worth it to be in the hijab, Apakah kita tidak layak untuk tinggal di sana dengan hijab? to stick to our salah, Untuk tetap istiqomah dalam sholat, to fast in Ramadan, untuk berpuasa dalam Ramadan, to stay away from the haram, untuk menjauhi daripada yang haram, to live an everlasting life. untuk hidup di dalam kehidupan yang kekal. Then Allah will tell the people, ask for more. Dan Allah selalu meminta kita untuk minta lagi. They will say, Ya Rabb, we don't know what else to ask for. Mereka akan berkata, ya Rabb, kami tidak tahu mau minta apa lagi. Allah will then tell them, ask for this and this and this. Bahkan Allah akan mengajarkan kita untuk minta ini, minta ini, minta ini. And when they've finished all of that, Dan ketika semuanya sudah selesai minta, Allah will tell them, should I give you something better than this? Allah akan menawarkan apakah mau menerima yang lebih baik lagi. And then He will show His face to them.
Kemudian Allah akan menunjukkan wajahnya kepada kita, and they will fall into sujood. dan kita semuanya akan bersujud kepada Dia. Imagine how beautiful that day is. Bayangkan betapa indahnya hari itu. So we have to understand the value of this life. Maka kita harus memahami makna Allah hidup kita. says in the Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ask them, do you live first or die first? Ibu-ibu bertanya nih, saya mohon bertanya, apakah kita hidup dulu atau mati dulu? Do you live first or die first? Hidup dulu It's a atau question. mati dulu? Both answers. Are you alive? Ask them, are you Hidup alive? dulu, apakah hidup kita? So you live first, then you die, right? Ya, jadi hidup dulu baru mati. Atau jawabannya nggak kompak ya. Tell them, are you alive or you dead? Oke, sekarang ibu-ibu tolong jawab. Sekarang ibu-ibu ini mati atau hidup? Alive. Okay, so then you die later, right? Kemudian akan mati kan? Okay. But Allah mentions death first. Tetapi Allah menyebutkan mati dulu. Why? Kenapa? Because this life Karena hidup ini is called death. disebut kematian. Because it's meant to die. Artinya kita memang sudah ditakdirkan harus mati. This life will never last forever. Hidup ini tidak akan berlangsung selamanya. You will never be happy infinitely. Ibu-ibu tidak akan pernah bahagia selamanya. Even if you have the most beautiful thing, you get bored of it. Bahkan jika ibu-ibu mempunyai sesuatu yang paling indah sekalipun, ibu-ibu nanti akan bosan. If I give you your favorite food Jika kita berikan makanan yang paling ibu-ibu sukai and make you eat it every day, dan ibu-ibu makan setiap hari, all day, sepanjang hari, you will throw up from it. akhirnya ibu-ibu akan bosan dan buang. Because this dunya isn't meant to be forever. Karena dunia ini memang tidak dimaksudkan untuk selamanya. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us, Maka itulah Rasulullah SAW memberitahu kita, kun fid dunya, be in this world, hidup di dunia ka'annaka gharib, like you are a stranger, seperti kita orang asing, or abir as-sabil, or somebody on a path. seperti orang di jalannya, Because our destination is Jannah. karena tujuan kita sebenarnya adalah jannah. That's why Allah calls that hayat, life. Karena itulah Allah menyebutnya hayat atau hidup. Because that life is without death. Karena hidup itu tanpa adanya kematian. So this life is called maut. Jadi hidup ini disebut maut atau mati. And the hereafter is called hayat. Dan nanti akan disebut sebagai hayat. And the point of this test to see which one of us puts forth the best deeds. Maka itulah di dalam hidup ini nanti kita akan dinilai daripada ujian itu, amalan apa yang kita telah lakukan. Not who makes the most money Bukan siapa yang paling banyak uangnya, or who can be most popular. atau siapa yang paling terkenal. And if we fail this test, Dan jika kita gagal dalam ujian ini, may Allah protect us all. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Say Ameen. Amin. Amin, Bu. Kayaknya banyak yang di belakang belum amin. Amin, Bu. Alhamdulillah. There is a punishment that is unimaginable. Ada hukuman yang kita tidak bisa bayangkan. Do you know which is the hardest ayah in the Quran on the people of Jahannam? Kira-kira apakah Ibu tahu ayat mana yang paling keras mengenai hukuman di dalam neraka? فُذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. That taste the punishment and it will only increase in punishment. Bahwa itu adalah hukuman yang paling keras dan akan bertambah-tambah hukumannya. In dunya, any pain you can get used to it. Di dalam dunia ini, setiap rasa sakit kita bisa terbiasa. Any disease, in the end, at most you'll die from it. Untuk segala penyakit mungkin pada akhirnya kita mungkin hanya meninggal But it ends. pada akhirnya, But not in Jahannam. tetapi tidak di neraka.
People will be there forever and ever. Mereka akan tinggal di sana selamanya. Abadan. Khalidina fiha. And every day the punishment will get worse. Dan setiap hari hukumannya akan semakin lebih. You never get used to it. Kita tidak akan mungkin menjadi terbiasa. So how can we risk that? Jadi bagaimana kita mau mengambil resiko? So I hope that this reminder today Jadi mudah-mudahan pengingat kita pada hari ini will be a reminder for me and all of you menjadi peringatan buat saya dan juga ibu-ibu semua to hold fast untuk memegang teguh, to the Quran and Sunnah memegang teguh Quran dan Sunnah and the way of the Salaf al-Ummah, dan jalan daripada salafi ummah, to the hijab and salah mengenai hijab dan salat and dhikr of Allah, dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, and to leave everything haram. dan untuk menjauhi segala sesuatu yang haram. Slowly, Bertahap, secara bertahap make a plan how to leave all the haram. kita buat rencana untuk meninggalkan yang haram. Ramadan is coming. Ramadan segera tiba. Make it a means of your forgiveness. Jadikan ini sesuatu yang berarti untuk mengampuni, untuk dosa kita supaya diampuni. When something is wrong, you know it's wrong. Jika ada yang salah, kita tahu itu salah. A fatwa will not get you out of it. Apa tuh? A fatwa will not make it halal for you. Ya, fatwa tidak akan membuat menjadi halal. Whatever Allah made haram in the Quran is haram. Apapun yang sudah ditetapkan haram di dalam Quran tetap haram. Whatever Allah ordered in the Quran is ordered. Apapun yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu adalah tetap perintah. So we stick to that Maka kita pegang teguh and go through this life like we are travelers. dan kita jalani hidup ini seperti kita sebagai pengembara. Somebody taking a test. Setiap orang pasti akan menjalani ujian. And may Allah grant all of us Jannatul Firdaus al-A'la. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jannah. Jazakumullahu khairan. Once again, I think the Sheikh was more haq to speak than me. Saya pikir Syekh ini lebih berhak bicara daripada saya. But we take al-amr fawq al-adab, so we took the job to speak in front of him. Ya, jadi kita tidak bisa berbicara lama-lama di depan Syekh Abdullah. Jazakallah. La antum ahaq minna. Hayakumullah Syekh. Adalah orang yang pertama beriman. Manusia semuanya kafir, Khadijah beriman. Terus yang beliau sebutkan adalah manusia semuanya tidak mau bantu Nabi, Khadijah mau bantu Nabi. Kemudian apa lagi? Dan beliau juga dapat anak dari Khadijah. Sehingga Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa Khadijah. Walaupun sudah meninggal dunia, Nabi sering membeli kambing, dagingnya dibagikan ke teman-temannya Khadijah. Sehingga Ibunda Aisyah itu pernah cemburu. Ya Rasulullah, apa tidak ada perempuan lain? Ya, wajar ya, manusiawi. Tapi Nabi sabar. Wahai Aisyah, kamu jangan bilang itu. Khadijah itu tidak ada tuannya. Semua manusia kafir, Khadijah iman. Semua manusia tidak mau memberi aku, Khadijah memberi aku. Dan tadi beliau sebutkan Khadijah adalah makmum pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Aisyah, tadi apa yang beliau sebutkan? Yang tadi beliau ceritakan tentang kelebihan Aisyah yang ibu tangkap tadi. Ketika turun ayat hijab, ayat tentang perempuan harus memakai jilbab yang syar'i, hijab yang syar'i, pakaian yang syar'i, langsung Ibunda Aisyah ngambil kain, ditutupkan di tubuhnya, jangan sampai kelihatan auratnya. Kemudian tadi disebutkan Sumayyah. Siapa Sumayyah itu? Ya, awal syahidah fil Islam. Perempuan yang pertama mati syahid dalam Islam. Ibu-ibu tahu ceritanya bagaimana Sumayyah itu dibunuh. Sumayyah itu siapa ibu? Anaknya siapa namanya? Sumayyah itu adalah ibunya Ammar bin Yasir. Ini keluarga yang lemah, bukan dari kalangan bangsawan. Mereka beriman dan mereka disiksa luar biasa. Dan pada periode Mekah itu Nabi gak bisa nolong ibu-ibu, Nabi gak bisa bantu. Nabi lewat melihat mereka disiksa, Sumayyah disiksa,
Pak Yasir disiksa, Ammar disiksa. Nabi hanya bilang apa? Sobron, ala Yasir. Pak Inna mau'idakum jannah. Wahai keluarga Pak Yasir, sabar ya, surga menantimu. Sampai akhirnya Sumayyah dibunuh ibu-ibu oleh majikannya yang kafir dengan pembunuhan yang keji. Diapakan Sumayyah? Dia dibunuh, diapakan bunuhnya? Mohon maaf ya ibu-ibu ya, kemaluannya ditusuk pakai tombak. Dan dia perempuan pertama mati syahid dalam Islam. Bapaknya Ammar namanya Yasir dibunuh juga. Lalu Ammar disiksa luar biasa sampai Ammar tidak kuat. Ammar disuruh bilang kata-kata kafir, dia ucap kata-kata kafir. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, saya disiksa, saya tidak kuat, saya terpaksa bilang kafir. What is your background to have hidayah entering Islam? So my background's a long story. Latar belakangnya agak panjang ini. So Sedikit, just a little bit. so if they want to know in detail, they can put Uthman ibn Faruq's story in YouTube. Ya, ibu-ibu kalau mau mendengar dan menonton kisahnya daripada Syekh Uthman ibn Faruq, bisa cari di YouTube Uthman ibn Faruq One Message Foundation. And then the whole story is there. Ada ceritanya di situ. Kalau yang mau ada teks terjemahannya, bisa juga nonton di channel Don Ditan. Ibu nanti cari di situ juga ada. I can give you a short version. Ya, sekarang bisa diceritakan sedikit saja. So I was born in Pakistan. Saya lahir di Pakistan. I left Pakistan when I was a very little kid. Saya meninggalkan Pakistan ketika saya masih sangat kecil. I lived in America since I was 8 years old. Saya tinggal di Amerika sejak saya berusia 8 tahun. I got involved with gangs. Saya terlibat dengan kegiatan gangster. I had no Muslim friends. Saya tidak punya teman muslim. I used to go to church. Saya biasa pergi ke gereja. And when my very close friend got killed, Dan waktu itu seorang teman dekat saya terbunuh. he got shot in the head and the Dia body 9 tertembak times. di kepala dan di badannya 9 lubang peluru. And it was meant to be an assassination for me. Sebenarnya saya yang sedang ditargetkan untuk dibunuh. So when I buried him, Maka ketika saya menguburkan teman saya, I started to think about the purpose of life. saya mulai memikirkan tentang tujuan hidup. I studied all the religions that I could, Saya belajar semua agama yang saya bisa, and I only found truth in Islam. dan saya hanya mendapatkan kebenaran di dalam Islam. So I started to study Islam Maka saya mulai belajar Islam and give da'wah towards Islam. dan memberikan dakwah untuk Islam. And I hope to continue to till I die. Dan saya berharap mungkin berlanjut terus sampai saya mati. That's the short version. Itu versi yang singkatnya. Dan doakan beliau, karena beliau itu pernah juga mau dicelakakan. Doakan beliau, dia pernah ketika dakwah di Amerika itu ditusuk oleh orang kafir. Jadi karena dakwahnya itu di tempat umum, ada orang yang suka ditusuk. Oh, you tell a story and I'll give it a shot. What story? You translate what he said? So he said, you have been 2 times a step by a person. So in my gangster days, Pada waktu saya masih bergabung dengan gangster, I got attacked a lot. I got attacked. saya sering diserang. But even after da'wah, Namun setelah dakwah, because our da'wah is very successful, karena dakwah kami sangat berhasil, in the last 2 years, di dalam 2 tahun terakhir ini, about 2,000 people became Muslim. kira-kira 2.000 orang menjadi Muslim. Alhamdulillah. 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 When I saw my friend dead Ya, ketika saya melihat teman saya mati and big holes in his head, like half his head was taken off, dengan lubang yang besar di kepalanya, and holes in his chest and arms, juga lubang di dadanya, at the age of 20, pada umur usia 20 tahun, I was 18, waktu itu saya berusia 18 tahun, I realized that life must have a purpose. saya baru menyadari bahwa hidup itu pasti ada tujuannya.
because his money didn't go in the grave with him. Karena uang teman saya itu tidak ikut ke dalam kuburannya, His car, mobilnya, his house, rumahnya, his girlfriends, atau mungkin pacarnya. nothing went in the grave Tidak ada yang ikut masuk ke dalam kuburannya, except his deeds. hanya amalannya saja. So I decided to change my life Maka saya memutuskan untuk merubah hidup saya, because I didn't want to die bahwa saya tidak mau mati and not be on the tawheed, on the haqq. di luar daripada tauhid yang benar. Because that friend of mine, Karena teman saya itu he can never come back to life. tidak akan pernah bisa kembali hidup. Even if you're young, Meskipun ibu-ibu muda, don't think you will live to get old. jangan berpikir akan hidup sampai tua. If you think like that, Jika ibu-ibu berpikir seperti itu, go to the maqbara, the graveyard, pergilah ke kuburan yang besar and check the ages of the people buried. dan kita lihat umur yang ada di nisan kuburan. And you will find people your age. Dan ibu-ibu akan lihat yang di kuburan mungkin umurnya sama dengan ibu-ibu ya. And younger than you. Bahkan yang ada yang lebih muda dari ibu ya. So the Prophet ﷺ told us, Maka Nabi Muhammad SAW memberitahu kita, Al-Kayyis, the intelligent person, seorang yang pintar man dana nafsuhu, who evaluates themselves, yang mengevaluasi hidupnya sendiri wa amila lima ba'da al-maut, and does the actions for what's after death. dan melakukan tindakan-tindakan untuk setelah kematian. So be intelligent. Maka harus pintar. And he told us, Dan beliau juga mengatakan kepada kita, the ajiz, the foolish person, orang yang bodoh, is who continues to sin after sin orang yang terus menerus berdosa and says Allah is forgiving. dan tidak meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. So this is foolishness. Itu adalah kebodohan. So be intelligent. Maka kita harus pintar. That's it. Pertanyaan berikutnya, Syekh, where do you live? Which city? I live in San Diego, California. Syekh Utsman Ibnu Faruk tinggal di kota San Diego, California, Amerika Serikat ya. And then next, is it safe to stay in USA for Indonesian students, for Indonesian Muslim students? Is there any special lecture? Is there any? Lecture. Is there any special lecture? This is the special Boleh. lecture. No, in US. Ah, Is it safe to stay in US for Indonesian Muslim students? Is there any special lectures there? so it's safe if you stay on the Quran and Sunnah. No, it's safe to stay in USA. What do you mean safe? طالبة في أمريكا هل هي آمنة؟ هل هناك يعني دروس للطالبات؟ نعم عندنا دروس. We have lessons Ada pengajian di sana in our masjid, di masjid kami, some only for women, khusus untuk wanita-wanita. some for both men and women. Ada beberapa kajian untuk laki-laki dan perempuan. On YouTube you can see them. Di YouTube bisa ditonton. If you put Masjid Ribat. Ada namanya Masjid Ribat. So in America, if you want to live, you have to protect your iman. Di Amerika, kalau mau tinggal di Amerika, kita harus melindungi iman kita. So if you're in the good environment Sebisa mungkin kita mencari lingkungan yang baik with good Muslims, dengan muslim-muslim yang baik, staying in the good places, tinggal di tempat-tempat yang baik then it's safe. untuk supaya aman. But if you go to the bad places, Tetapi kalau kita tinggal di tempat-tempat yang kurang baik, like clubs and dance studios, seperti klub malam atau klub dansa, then the murder and rape rate is very high. di mana di sana tingkat pembunuhan dan pemerkosaan sangat tinggi, So then it's definitely not safe. maka itu pasti tidak aman. Wassalamu warahmatullah. Hi, my name is Kevin Hani. I want to ask questions related to my experience personally. It has been tough months for me. I'm towards marriage, and the test is incredibly hard. In this 9 month, I'm doing ETR. Doing what? Doing my ETR. salah, Ikhtiar. doing tahajjud,
Mashallah. Because I know Allah is the only one I can rely on. When everybody always break my hope and tear me down. Every tahajjud, my heart and my God will say something that let me to work positively. My question is, do I have to believe it? Does it imagination or guidance? Because the test is really hard and sometimes I almost give up. Mungkin Ustadz bisa jelaskan dalam bahasa Arab, mungkin malah lebih jelas tadi. Jadi hamba sudah sholat tahajud. Kalau tahajud merasa senang gitu kan, tapi merasa sulit dalam kehidupan. Gitu. Yang ditanyakan dia gini tadi. Yang ditanyakan apa? Yang apa suara di hati? Iya. Katanya dia pada waktu tahajud, Iya. dia merasa tenang. Iya. Yang dia tanyakan itu tenangnya itu karena hidayah atau hanya imajinasi kan? Iya, yaitu suara hatinya apa? Isi suara hatinya apa? Isi suara hatinya. Sesuatu yang positif. Misalnya, biar jelas. Semuanya bakal baik-baik aja. Oh gitu, ya. Jadi begitu. Iya, salat tahajud. طيب. Wa kullama tahajjud, ia tashkur bi al-itminan ما شاء الله. wa raha fil qalb. Wa ka'anna al-hayani haya tayyiba. Hakadha. يعني مشاكل. هل الذي هي شعرت خير ولا شر؟ طيب. ترجمة. First thing, Pertama-tama, Allah never tests anybody more than they can handle. Allah tidak pernah memberikan ujian kepada manusia melebihi kekuatannya. So whatever hardships you may be going through, Jadi setiap kesulitan yang kita hadapi, you should never give up. kita tidak boleh menyerah. And you can pass the test. Pasti Mbak bisa melewati ujian ini. And if people insult you, Dan jika ada orang-orang yang menghina kita, don't care what people say. jangan pikirkan apa yang mereka katakan. Only worry about what Allah thinks of you. Kita terus mengingat Allah, apa yang dikatakan Allah SWT kepada kita. Even if somebody has the hardest life, Meskipun seseorang punya hidup yang sangat sulit, harder than yours, lebih sulit dari Mbak, more hardships, lebih banyak kesulitan, more pain, lebih banyak kesakitan, the hardest life ever, mungkin hidup yang paling susah, one dip in Jannah, one dip into Jannah, satu kematian, one one dip, like if you dip somebody, satu celupan di dalam jannah, not even a minute bahkan tidak sampai 1 menit or an hour atau 1 jam or a day atau 1 hari or a year, atau 1 tahun, just one dip. hanya satu celupan. And you ask them, did you ever have a hardship? Dan tanyakan pada mereka apakah mereka merasakan kesulitan. They will say, Wallahi, I've never seen a hardship. Mereka berkata, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan. So hardships of this dunya Maka kesulitan di dalam dunia ini are nothing compared to the akhirah. tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. So stay steadfast in your prayers Maka tetap memegang atau tetap rutin dengan and your tahajjud tahajudnya and your hijab dan dengan hijabnya, and get closer to Allah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala and ask Allah dan mohon kepada Allah to make everything easy for you untuk memudahkan segala sesuatunya untuk Mbak in the dunya di dalam dunia and the akhirah. dan di akhirat. And know this, Dan ketahuilah, that whoever makes it to Jannah dan siapapun yang masuk ke dalam jannah is successful, adalah orang sukses. no matter what the dunya was like, no matter how many hardship were in the dunya. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dia alami di dunia ini. And whoever doesn't make it to Jannah Dan siapa yang tidak berhasil masuk jannah is a loser, adalah orang yang kalah. no matter how easy the dunya was for them. Entah bagaimana mudahnya hidup di dalam dunia. May Allah protect you Mudah-mudahan Allah melindungi Mbak and make everything easy for you dan memudahkan and give you istiqamah, ya, give you istiqamah, dan steadfastness, memberikan istiqomah and all of us. untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. 2023 di Lafayette akan hadir juga
Mungkin kenal namanya Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Ibu, pada hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan yang langka untuk menerima nasihat-nasihat dari beliau. اللهم نعوذ بك من عذاب الجهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حقا علينا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالك؟ بارك الله فيك. والله سررت بلقائك. Saudaraku, karena bukan lah setiap hari tak ajar dua aja dikasih ngomong. And but we not yet finished our mission in Indonesia. Balik balik. kita harus kita like settle then I'll talk to my beautiful tasty food. Best nasiha is always the nasiha from the Quran and Sunnah. And this one. 5. Alhamdulillah wa salatu salam ala Rasulillah. This is your brother Uthman ibn Farouk with our beloved brother Yusuf. Inshallah, we're going to be starting an Umrah group from the US with Saud Araku. So we'll be working together and having a program to bring people to the house of Allah, to Baytullah, and to the Masjid of Nabi alayhi salatu salam. Look forward to seeing you, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.